Kalian pernah lihat orang naik sepeda bawa barang banyak banget, tapi tetap kelihatan rapi dan stylish? Nah, ternyata ada nih satu merek lokal yang lagi jadi pembicaraan di komunitas sepeda, namanya Honeybed Gear. Tapi yang menarik tuh bukan cuma produknya, melainkan kisah di balik bisnisnya. Mulai dari bikin tas cuma karena hobi bersepeda, sampai akhirnya dipakai pesepeda di beberapa negara loh. Gimana ya cara mereka bisa bertahan di tengah gempuran brand impor? Dan apa sih rahasia marketing yang bikin mereka punya komunitas pelanggan yang super loyal? Penasaran kan? Ikuti terus acara kita sampai selesai. Check it out! Halo pemirsa, selamat datang di MySpace, sebuah program yang membahas ide-ide kreatif dan inspiratif di balik karya anak bangsa. Nah, balik lagi bersama saya Faila. Di program kali ini, kita akan membahas sebuah brand lokal yang mencuri perhatian kita nih, yaitu Honeybed Gear. Nah, brand ini tuh dikenal dengan produk-produk handmade yang dibuat dengan ketelitian yang tinggi loh. Oke. Nah, di sini tuh udah hadir bersama saya pemilik sekaligus pendiri dari Honeybed Gear sendiri, dengan Pak Wahyu dan Pak Iman. Oke. Halo, dengan Pak Wahyu dan Pak Iman sebagai narasumber kali ini. Selamat datang di MySpace. Nah, senang sekali bisa berbicara langsung dengan Anda untuk membuka pembicaraan kali ini nih. Bisa diceritain sedikit gak? Bagaimana sih awal terbentuknya Honeybed Gear ini? Ya, kita ini brand Honeybed Gear kita mulai di 2019. Jadi kita berdua ini hobinya sama, sepedahan. Nah, jadi pertamanya itu kita cuma doyan sepedahan dan agak kesulitan untuk bawa barang. Ya, misalnya kayak baju segala macam gitu. Jadi saat itu kita beli salah satu tas sepeda dari Bandung di salah satu marketplace. Nah, kita udah beli, kita cobain dan enak tuh tasnya ternyata. Terus kita lihat di marketplace ternyata terjualnya banyak loh. Ternyata laku juga tas sepeda ya. Terus kita mulai inspirasi bikin sendiri kali ya. Jadilah bikin brand ini. Keren banget kan, dari hobi bisa bikin produk-produk lokal kayak gini. Nah, kalau ngelihat dari media sosial dari Honeybed Gear ini sendiri, produk-produk yang ditawarkan tuh punya karakter desain yang khas gitu. Terus juga yang terlihat sangat profesional. Nah, kalau boleh tahu tuh filosofi utama dari balik desain Honeybed Gear sendiri itu apa sih? Kalau filosofinya sih kita pertama dari mengedepankan fungsi dulu ya. Fungsi, terus dari kualitas, sama kita juga dimana memberikan visual-visual, maksudnya model-model yang orang juga suka kayak gitu sih. Jadi memang filosofinya pertama dari fungsi udah di cover, baru kita merambah ke desainnya seperti itu. Menarik banget kan? Nah, selain desain dan fungsinya nih, saya ngelihat juga di Honeybed Gear tuh mengedepankan produk-produk handmade. Nah, apa sih alasan untuk tetap mempertahankan produk-produk yang manual di tengah industri ini tuh yang serba otomatis gitu? Kalau dari kita sih kenapa mempertahankan handmade, pertama memang dari Indonesia sendiri nggak kekurangan sama crafter-crafter yang berkualitas ya. Terus untuk kondisi sekarang dengan skala yang kecil, memang kayaknya paling pas kondisinya itu untuk produksi handmade sih. Jadi untuk quality controlnya lebih mudah dengan skala yang masih mikro dan bisa membuka lapangan kerja juga untuk crafter-crafter di sini. Menarik banget kan ya, di tengah yang serba otomatis ini masih mengedepankan produk-produk handmade. Nah, tapi tahan dulu ya, karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang tantangan-tantangan dan strategi dari Honeybed Gear tersendiri ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di MySpace. Kita akan kembali lagi di segmen kedua setelah yang satu ini.
Balik lagi bersama saya Faila dan narasumber kita Pak Wahyu dan Pak Iman. Nah, pemilik dari brand Honey Bad Girl. Nah, di segmen kali ini kita tuh akan lanjut berbicara tentang perjalanan dan tantangan di balik kesuksesan brand ini nih. Tentunya menjalankan produk-produk dan brand-brand lokal itu nggak mudah dong. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama membangun dari brand Honey Bad Girl ini? Ya kalau tantangan kita bisa bilang dibagi jadi dua ya. Pertama ada yang internal dan yang eksternal. Kalau dari internal itu kita tantangannya itu untuk jaga kualitas pastinya, jaga bagaimana tasnya tetap berfungsi dan build to last, bisa durable tasnya. Bagaimana kualitas jahitannya, bagaimana desain-desainnya yang tetap relevan sama masyarakat. Kalau yang eksternal, kita eksternal itu dari marketnya. Bagaimana kita menampilkan visual sosial media yang tetap relevan sama mereka. Kita ikut trennya bagaimana, karena bulan ini trennya bisa jadi beda sama bulan depan. Dan gitu tiap bulan bisa ganti terus gitu sih. Iya. Oke. Nah, tapi kalau dari Honey Bad Girl sendiri itu punya garansi nggak sih? Memberikan garansi nggak? Kalau garansi kita garansi produk di 1 tahun setelah pembelian. Nah itu free service ya, garansi. Keren banget kan, produk lokal tuh jarang banget loh yang bisa ngasih garansi kayak gini. Nah kalau untuk strategi dari Honey Bad Girl sendiri tuh dalam menghadapi persaingan brand lain tuh gimana sih? Baik lokal maupun internasional gitu. Kalau kita sih lebih fokus ke kitanya sendiri ya. Jadi dari ningkatin kualitas aja, terus sama bikin hal-hal yang tetap relate sama perkembangan kebutuhan pembeli barangnya. Paling sih itu sih, karena kalau kita mau ngejar yang udah besar-besar, kayaknya stepnya mau udah terlalu jauh gitu. Jadi kita fokus yang bisa kita benahi dulu aja dari diri kita sendiri. Baik, oke. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa harapan untuk Honey Bad Girl ke depannya? Ya harapannya sih kita supaya tetap bisa tumbuh terus, biar bisa ngasih manfaat buat diri kita sama banyak orang juga, bisa nampung banyak yang kerja, bisa ngasih produk-produk yang berkualitas. Ya harapannya sih itu sih, jadi biar bisa tetap tumbuh, kualitas tetap terjaga, bisa lebih berkembang lagi, seperti itu. Oke. Semoga harapan-harapannya semua tercapai. Amin. Nah, setelah ini kita ada games ringan dulu nih biar lebih santai. Nah, namanya tuh pilih cepat. Aturannya tuh gampang banget. Jadi saya akan kasih 2 pilihan dan Bapak Wahyu dan Bapak Iman harus jawab langsung cepat tanpa mikir. Siap? Boleh, Bu. Oke. Jadi tas kecil atau tas besar? Kecil. Kecil. Produksi manual atau mesin? Manual. Pelanggan baru atau pelanggan setia? Baru. Baru. Online market atau offline store? Online. Gaya atau fungsi? Fungsi. Oke, seru banget kan jawabannya. Jadi kelihatan banget ya karakter dari Honey Bad Girl ini yang tetap mengutamakan fungsi tapi tetap bergaya. Oke, nah sebelum kita tutup nih, boleh gak sih disampaikan dulu sedikit kata-kata motivasi untuk anak-anak muda yang ingin memulai bisnis atau brandnya sendiri? Ya untuk teman-teman yang punya rencana untuk bikin brand, sebaiknya kalau punya ide rencana, pelajari dulu. Karena belajar dari kita juga sebenarnya tanpa riset, tanpa apa, jalan aja gitu, dan itu lebih baik jangan sih. Jadi lebih baik pelajari dulu apa itu marketnya, terus mau jualannya ke siapa, nanti visualnya mau seperti apa, itu pelajari dulu. Terus yang paling penting sih, daripada rencana-rencana itu, yang paling penting eksekusinya sih. Nanti dieksekusi sendiri akan ketemu problem-problem baru yang akan jadi pembelajaran baru juga.
Oke, terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya hari ini. Dari obrolan kita tuh kita belajar bahwa brand lokal tuh bisa sukses loh karena ya semangat, kejujuran, dan konsistensinya. Oke, sukses selalu ya Pak buat Honey Bakernya. Semoga terus berkembang dan dikenal lebih banyak kalangan. Terima kasih. Nah, dengan saya sendiri, Failah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Mindspace. Tetap kreatif dan dukung terus karya anak bangsa.